Pemirsa, tim pemantau hilal dari Kementerian Agama Kota Jayapura bersama dengan BMKG Wilayah 5 Jayapura dan beberapa ormas Islam di Kota Jayapura melakukan pemantauan hilal. Pemantauan hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah di Kota Jayapura dilakukan di pinggir Danau Sentani di wilayah Kelurahan Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura. Tim pemantau hilal dari Kementerian Agama Kota Jayapura dan BMKG memakai 2 teleskop untuk melihat atau memantau Rukyatul Hilal yang dilakukan mulai pemantauan di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Hasil pemantauan tim Falakiyah Rukyatul Hilal Provinsi Papua pada lokasi ini, ketinggian bulan masih pada 0.22.92 derajat yang artinya belum mencapai ketentuan bersama derajat masuknya bulan baru yakni 3 derajat. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Ternate melakukan pemantauan hilal 1 Zulhijjah untuk menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Tim BMKG Ternate Maluku Utara melakukan pemantauan atau pengamatan hilal di gedung observatorium yang terletak di Kelurahan Taduma, Kota Ternate, Maluku Utara. Pengamatan hilal Idul Adha kali ini hanya dilakukan oleh BMKG Ternate bersama tim dari BMKG Pusat. Pengamatan hilal menggunakan 1 alat teleskop. Tim melakukan pengamatan sejak pukul 16.33 waktu Indonesia Timur, namun pengamatan hilal terhalang oleh awan gelap yang menghalangi pandangan. Namun efektivitas pengamatan ini akan terjadi pada saat matahari dan bulan terbenam di pukul 18.36 waktu Indonesia Timur. Sementara itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Juni 2023. Sementara jadwal Idul Adha versi pemerintah sendiri masih menunggu penentuan sidang isbat yang digelar pada hari Minggu 18 Juni 2023 ini. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Juni 2023. Keputusan versi Muhammadiyah ini berdasarkan kriteria hisab hakiki wujudul hilal. Sementara itu jadwal Idul Adha versi pemerintah sendiri masih menunggu sidang isbat yang digelar pada hari Minggu 18 Juni 2023 ini dan dijadwalkan akan ditentukan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, hal ini pula yang menyebabkan adanya potensi perbedaan terkait perhitungan tinggi hilal antara Majelis PP Muhammadiyah dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Potensi ini menimbulkan sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya Abdul Kholik Ahmad, Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo. Abdul Kholik menghimbau masyarakat untuk menyikapi potensi perbedaan jadwal Idul Adha di tahun 2023 ini dengan cara dewasa. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Ketua DPP Perindo Bidang Keagamaan Abdul Kholik Ahmad yang tadi sudah mengimbau masyarakat Indonesia untuk dewasa begitu menyikapi apapun perbedaan karena kita sama-sama ya di tengah perbedaan tersebut ya Pak Kholik. Nah Pak Kholik, tapi soal ibadahnya begitu. Kalau sudah masuk 1 Zulhijjah berarti kita apa saja ibadah sunnah yang perlu kita langsung lakukan begitu? Ya, kalau sudah nanti ada penetapan bahwa 1 Zulhijjah sudah ditetapkan berdasarkan hasil sidang isbat, kemudian 10 Zulhijjah juga sudah ditetapkan berdasarkan hasil sidang isbat, maka hal-hal yang bisa disunahkan adalah pertama bagi masyarakat muslim yang tidak menunaikan ibadah haji pada tahun ini, itu disunahkan untuk memotong hewan kurban pada 10 Zulhijjah dan juga pada 3 hari berikutnya yang disebut dengan hari tasyrik gitu. Dan kemudian bagi yang berkurban, apakah hewan kurban itu kambing atau sapi, maka sejak tanggal 1 Zulhijjah itu juga
diminta untuk tidak menggunting kuku, menggunting rambut dan segala macam. Jadi ini Itu yang di Tanah Suci atau di Indonesia juga Indonesia, berarti ya? Oke. di Indonesia. Tidak menggunting kuku dan tidak menggunting rambut. Tidak menggunting rambut. Ya. Oh, itu perempuan dan laki-laki? Sama. Oke, berarti saya nggak boleh potong rambut sama potong kuku ya Pak Kholik? Bagi yang besok berkurban, maka mulai tanggal 1 Zulhijjah sudah harus tidak lagi memotong kuku dan memotong yang akan berkurban. Begitu. Oke, ini saya baru tahu Pak Kholik. Tapi kalau baru tahu berarti yang tahun lalu nggak apa-apa ya, nggak dihitung ya, insya Allah ya. Masih ibadah, masih berkah ya Bapak ya. Ini hal-hal yang bersifat sunnah begitu ya. Oke. Nah, kalau untuk puasa Arafahnya sendiri Pak Kholik, ketika misalnya begitu yang ditentukan di Tanah Suci tanggal 27 Juni, tapi Lebaran di Indonesia ternyata baru tanggal 29 Juni. Bagaimana kita umat Islam yang ada di Indonesia melakukan atau kapan waktunya melakukan puasa Arafah? Ya, kita mengikuti keputusan pemerintah kita. Jadi kalau misalnya pemerintah kita melalui sidang isbat tadi menentukan bahwa 1 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah itu adalah tanggal 29 Juni, maka berarti tanggal 27 dan 28 kita disunahkan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. 27 dan 27 dan 28. Bersamaan dengan pelaksanaan wukuf Arafah di Tanah Suci. Oh, berarti nggak apa-apa memang ya, katakanlah maksudnya tidak harus sebelum, sesuai dengan misalnya ketentuan yang sudah-sudah gitu ya, normalnya begitu. Tapi tidak apa-apa mengikuti bagaimana keputusan dari Kementerian Agama. Bagi yang akan melaksanakan Idul Adha itu pada tanggal 29 Juni, maka yang bersangkutan disunahkan untuk puasa pada tanggal 27 dan pada tanggal 28 Juni. Oke, apa saja Pak keutamaan kita melaksanakan puasa Arafah? Iya, ini satu puasa yang menggambarkan, pertama adalah kita menghormati prosesi wukuf ya, terutama prosesi haji di Tanah Suci, dan itu memberikan gambaran bahwa kita pada saatnya nanti juga akan dibangkitkan kembali oleh Allah di padang mahsyar, seperti halnya jamaah haji wukuf di Arafah. Oh, Masya Allah. Begitu. Oke, jadi dan kita juga ikut begitu ya dalam perjuangan para jamaah haji yang berada di padang Arafah saat ini. Ketika nanti tanggal 27 Juni 2023 begitu. Nah, setelah pelaksanaan Idul Adha berarti Pak Kholik, apa saja ibadah atau apa saja yang harus kita lakukan begitu sebagai umat muslim? Yang sudah pasti kalau Idul Adha kita laksanakan tanggal 29 Juni, maka tanggal 11 Dzulhijjah, 12 dan 13 ini adalah hari tasyrik. Hari di mana orang muslim diharamkan untuk berpuasa. Oke, diharamkan untuk berpuasa. Hari-hari ini hari-hari untuk memakan daging. Oke, hanya disunahkan daging? Iya, artinya bahwa 3 hari ini, hari tasyrik ini adalah hari di mana orang masih bisa berkurban. Kalau pada 10 Dzulhijjah tidak sempat. Oke. Gitu. Oh, semacam perpanjangan waktu begitu, ada dispensasi begitu ya? Ada dispensasi, ada toleransi selama 3 hari itu kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Kurban. Dan berbagi kepada yang membutuhkan. Yang membutuhkan, terutama yang kaum terdekat dari kita. Oke. Tapi harus makan daging juga, Pak Kholik, enggak ya? Ya, tergantung ya. Tergantung seleranya. Mungkin ada sunahnya juga gitu. Memang kita sunahkan untuk memakan daging seperti itu, tapi enggak ya? Iya. Apa saja? Jadi si pengkurban itu boleh memakan daging kurban. Oke. Oh, karena yang berkurban dengan yang mendapatkan kurban juga mendapat bagian begitu ya dari hewan kurban tersebut. Oke, Bapak tahan dulu ya, saya masih penasaran tentang terkait dengan tadi pembagian-bagian untuk pengkurban dan juga yang menerima idul kurban. Tapi kita akan menuju ke Gresik, Jawa Timur terlebih dahulu pemirsa untuk mengetahui pantauan hilal di sana. Sudah ada rekan Agus Ismanto. Agus, selamat malam. Bagaimana? Apakah hilal sudah terlihat di lokasi tempat Anda melaporkan? Selamat malam. Dari lokasi pemantauan hilal Bukit Condro Cipo, Gresik, dapat saya laporkan
Tim Laksana Falakia NU Kabupaten Gresik baru saja merampungkan pemantauan hilal. Dalam pemantauan hilal yang dilakukan mulai pukul pada asar hingga ditutup pada pukul 17.23 Indonesia bagian Barat, tidak ada satupun tim pemantau hilal yang melihat hilal awal Zulhijjah 1444 Hijriah. Data yang kami peroleh bahwa tim pemantau hilal mendapatkan posisi ketinggian hilal sore tadi mencapai -0 sampai 1 derajat. Ketinggian ini masih jauh dari kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni pada ketinggian 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Demikian yang dapat saya laporkan. Ya, Agus. Ya. Monggo. Selanjutnya hasil dari pemantauan tim Rukyatul Hilal NU ini langsung dikirimkan ke Kemenak untuk dilakukan sidang isbat untuk menentukan awal Zulhijjah sekaligus Hari Raya Idul Kurban pada 10 Zulhijjah mendatang. Meski demikian, dapat dipastikan bahwa Idul Kurban akan jatuh pada tanggal hari Kamis, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2023 mendatang. Demikian. Kesulitan apa saja tadi yang mungkin bisa dijelaskan Agus terkait dengan proses pemantauan hilal di lokasi Anda, Condro Dipo ya begitu? Oke. Tim pemantauan hilal sore tadi tidak ada mengalami kesulitan karena kondisi cuaca sore hingga petang tadi cukup cerah. Kemudian sebanyak 50 perukyat, mulai dari yang menggunakan peralatan modern, mulai dari teleskop, kompas, teodolit, maupun tim ahli yang melihat dengan kasat mata, tidak ada satupun yang melihat hilal awal Zulhijjah kemarin, tadi sore. Oke, baik. Agus, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Baik, pemirsa, dialog bersama dengan Abdul Kholik dari Ketua DPP Perindo Bidang Keagamaan masih akan kita lanjutkan setelah teaser atau setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.